saya Mauludi Rizka Fatima dengan NPM 202421500159. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Islam serta menjelaskan tentang demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam dan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani dalam Islam. Langsung saja ke penyampaian materi yang pertama, yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la Maududi bahwa hak asasi manusia adalah kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal. Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep hak dalam Islam. Yang pertama yaitu hak manusia, hak al-insan, dan hak Allah. Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia, demikian yang juga sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak dapat suatu sari yang lainnya. Misalnya dalam pelaksanaan hak Allah berupa sholat. Seorang muslim yang taat memiliki kewajiban untuk mewujudkan pesan moral ibadah sholat dalam kehidupan sosialnya. Adapun hak manusia sebagai hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian, Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah, meskipun seorang berhak memanfaatkan hartanya, tetapi ia tidak boleh menggunakan harta keluarganya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Keadilan sebagai inti ajaran Islam. Islam menekan bahwa hak kepemilikan harus memiliki nilai sosial. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama yaitu ada dalam Piagam Madinah tahun 624 Masehi yang isinya semua umat Islam satu walau beda suku. Hubungan komunitas muslim dan non-muslim berlandaskan prinsip. Yang pertama yaitu hubungan baik sesama tetangga. Yang kedua, saling bantu menghadapi musuh. Yang ketiga, saling membela yang teraniaya, saling menasehati. Dan yang terakhir, menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya ada dalam Deklarasi Kairo tahun 1990 yang isinya persamaan dan kebebasan, hak hidup memperoleh penghidupan, kehormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat pria, hak anak terhadap orang tua, dan yang terakhir, hak memperoleh pendidikan dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan hak asasi manusia dalam Islam dan Barat. Meskipun hak asasi manusia dalam Islam dan Barat sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia, terdapat perbedaan mendasar. Hak asasi manusia dalam Islam berakar pada peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Konsep ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam mencapai maslahat umat. Sementara itu, hak asasi manusia dalam konsep Barat yang diadopsi oleh dunia internasional seringkali dipandang lebih sekuler dan berfokus pada hak individu tanpa selalu mempertimbangkan kewajiban sosial. Sekian pemaparan materi saya tentang hak asasi manusia dalam Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai suatu organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat sehingga rakyat yang membuat aturan dasar, rakyat yang membentuk pemerintahan, rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, dan rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut atau pemerintah. Selanjutnya yaitu ada demokrasi dalam pandangan Islam. Menurut Al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern yaitu Barat merupakan suatu yang bersifat syirik. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai.
Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama yaitu M. Iqbal. Menurut beliau, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas nama demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah mengabaikan keberagaman agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etika dan moral ketuhanan. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tauhid sebagai landasan asasi, yang kedua kepatuhan pada hukum, yang ketiga toleransi sesama warga, yang keempat tidak dibatasi wilayah ras dan warna kulit, dan yang terakhir yaitu penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Menurut Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif yaitu membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura yaitu Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan, serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi Allah berposisi sebagai al-syari yaitu legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih yaitu yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Meskipun Islam tidak memiliki sistem demokrasi yang terstruktur seperti Barat, prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam menekankan keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks pemerintahan modern membutuhkan interpretasi yang bijak dan kontekstual, mempertimbangkan realitas sosial dan politik masa kini. Perdebatan dan perbedaan interpretasi tetap ada, mencerminkan kompleksitas dan dinamika penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks politik modern. Sekian pemaparan materi saya tentang demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani dalam Islam. Masyarakat madani ialah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis, yang terlahir dari proses penyemaian demokrasi dengan ibarat hubungan keduanya bagai ikan dengan air. Madani berasal dari bahasa Arab yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Madaniyah. Dengan kata lain, masyarakat madani ini ialah masyarakat yang berada dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta maju dalam penguasaan ilmu teknologi. Selanjutnya yaitu ada pengertian madani menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi, iman, beradab, dan ilmu. Selanjutnya yaitu ada menurut Samsuddin Haris, Madani suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Yang terakhir yaitu ada menurut Ernest Gellner, Madani merujuk pada masyarakat yang terdidik atas berbagai intuisi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi negara. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perubahan zaman, maka umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu antara lain pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan, yang kedua, merangsang keadilan sosial dan demokrasi, yang ketiga yaitu merangsang tumbuhnya para intelektual, yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil, dan yang terakhir yaitu pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Materi selanjutnya yaitu ada unsur atau karakteristik pembentukan dan munculnya masyarakat madani. Unsur dan karakteristik masyarakat madani yang pertama yaitu wilayah publik yang bebas, yang kedua demokratis, yang ketiga yaitu toleransi, yang keempat kemajemukan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Adapun tujuan masyarakat madani yang pertama menciptakan masyarakat yang tidak berdasarkan pada interaksi yang bersifat kelas, yang kedua yaitu menghilangkan diskriminasi dalam kehidupan sosial, yang ketiga menjadi kekuatan penyeimbang bagi kecenderungan dominasi negara.
Masyarakat madani muncul karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor adanya penguasa yang dominan dan tidak seimbang dalam membagikan hak dan kewajiban warga dan negara. Yang kedua yaitu masyarakat dianggap tidak memiliki kemampuan yang baik dibandingkan penguasa. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu terdapat upaya pembatasan ruang gerak masyarakat dalam kehidupan politik. Selanjutnya yaitu ada konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang dapat dikaji secara multi-perspektif, memiliki banyak arti berbeda. Berikut beberapa konsep pengertian masyarakat madani. Yang pertama yaitu ada dalam bahasa Inggris yang lebih dikenal dengan civil society, sebuah kontroposisi dari masyarakat. Yang kedua yaitu ada dalam Hajjana Barat, juga dikenal dengan civil society. Yang membedakan ialah muncul pada masa pencerahan. Adapun perbedaan antara konsep masyarakat madani dan konsep civil society diantaranya ialah masyarakat madani lebih berlandaskan pada tata cara kehidupan bermasyarakat dengan landasan keagamaan dalam Islam. Sedangkan dalam civil society berlandaskan semangat menuju kesetaraan dalam sebuah tuntunan demokrasi. Berikutnya yaitu ada ciri-ciri masyarakat madani, yaitu demokratis, toleran, pluralis, adil, supremasi, menghormati orang yang lebih tua, taat dan patuh terhadap aturan dari hukum yang berlaku, serta tidak membeda-bedakan dan menganggap rendah orang lain, dan saling tolong-menolong. Faktor pendukung terciptanya masyarakat madani di Indonesia. Agenda jalan ketiga dapat dijadikan pedoman oleh para community workers dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya di masyarakat. Dalam garis besar, agenda itu mencakup dua hal, yaitu politik jalan ketiga. Isinya yaitu ada persamaan, perlindungan atas mereka yang lemah, kebebasan sebagai otonomi, tak ada hak tanpa tanggung jawab, tak ada otoritas tanpa demokrasi, pluralisme kosmopolitan, serta konservatisme filosofis. Selanjutnya yaitu ada strategi untuk menjalankan agenda jalan ketiga. Yang pertama yaitu membangun masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Yang kedua yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Yang ketiga yaitu peningkatan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berorganisasi, dan menyarankan penetapan struktur-struktur bukan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan dan kendala masyarakat madani di Indonesia. Perkembangan dapat dilihat dari dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan individu, termasuk mengenai politik warga negara. Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu ada public voltasi, yang kedua yaitu klientelisme yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pengusaha, yang ketiga yaitu kualitas SDM yang belum memadai, dan yang keempat yaitu pendidikan politik masyarakat yang masih rendah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya tentang hak asasi manusia dalam Islam, demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam, serta konsep masyarakat madani dalam Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.